Baik, terima kasih MC Kak Resti atas kesempatan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat guru kita yang akan mengisi kajian pada sore hari ini, Pak Ustadz Faisal Rahman, SSSI, yang saya banggakan, teman-teman Pania Semarak Organisasi. Dan yang saya cintai, teman-teman peserta kajian online Semarak Ramadan Organisasi. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, kita memasuki bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, yang diselimuti dengan aura keberkahan dan kebaikan. Pada kesempatan yang mulia ini, kami dengan sukacita ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam kajian online yang istimewa yang akan dipandu oleh seorang yang sangat berpengalaman dalam menyampaikan ilmu agama, yaitu Ustadz Faisal Rahman SSI. Pemuda adalah harapan masa depan umat. Mereka adalah pemegang estafet kebangkitan dan perubahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pemuda memandang dan menjalani Lailatul Qadar. Bagaimana mereka memahami nilai kebersamaan, keikhlasan, dan ketabahan dalam menjalani malam yang penuh berkah ini. Dalam kajian ini, Ustadz Faisal Rahman SSI akan membimbing kita untuk menemukan makna dan hikmah dari Lailatul Qadar, serta bagaimana pemuda dapat menjadikan malam ini sebagai momentum untuk memperkuat iman, meningkatkan amal ibadah, dan memperbaiki diri. Saya mengundang seluruh teman-teman peserta untuk aktif berpartisipasi dalam kajian ini, bertanya, berdiskusi, dan meresapi setiap ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Rahman SSI. Semoga kajian ini dapat memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua, khususnya para pemuda dalam menjalani ibadah di bulan penuh berkahan ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mari kita bersama-sama menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari berkahnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Alwan atas sambutannya. Oke, teman-teman, karena acara kita akan dimulai, kita kenalan dulu nih sama moderator kita yang keren banget hari ini. Halo kawan, udah join belum ya? Ya, halo Kak Resti. Udah join nih, Kak. Gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah ya. Baik-baik aja. Alhamdulillah masih puasa. Kalau boleh kita tahu nih, kesibukan kawan sekarang ini apa aja? Aku lagi sibuk kuliah aja sih, Kak. Kuliah, terus sibuk-sibuk donasi juga sama, ya ada sedikit kerjaan. Oke, Kak, pasti teman-teman di sini udah gak sabar untuk dengerin kajian. Jadi aku serahin rangkaian selanjutnya ke moderator ya. Silahkan kawan. Oke, terima kasih ya Kak Resti atas kesempatannya. Oke, sebelumnya aku izin share screen TV pemateri kita ini ya. Dengan judul Lailatul Qadar Malam Seribu Bulan bagi perspektif perspektif pemuda nih, teman-teman. Bentar, aku izin share screen dulu. Nah, nih. Oke, terlihat ya Kak? Oke, siap. Kak Faisal Rahman ini, Pak, kita dilihat ya teman-teman di sini tuh Kak Faisal Rahman menjadi seorang yang seorang entrepreneur uh, agribisnis dan spesifikasinya khusus di Indonesia di livestock sektor. Beliau ini sebagai founder dan CEO of Mention Idea seperti yang udah tertera di poster gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh Mention itu tuh startup di jalan ekosistem ya. Nah, ini bisa dilihat advertise-nya beliau ada strategic leadership and management,
terus ada agribusiness development, ada marketing strategi and execution, innovation dan idea development, stakeholder engagement, communication efektif komunikator. Nah, pengalaman beliau tuh sebagai main founder dari Mission, CEO ya, sekaligus CEO. Dan founder juga nih di Cloud Kitchen. Nah, habis itu beliau juga pernah menjadi marketing supervisor pada tahun 2015 sampai 2018. Pendidikan beliau itu ada di 2011 sampai 2015 itu beliau menempuh eh, pendidikan di S1 IPB University jurusan biochemistry. Pencapaiannya ada top 15 startup studio incubation, top 8, top 8 founder incubation dan top 20 entrepreneur financial fiesta. Oke, teman-teman, itu bisa menjadi perkenalan juga ya bagi kita ya. Kak Faisal ini dari Depok juga ya teman-teman ya. Di linkinnya bisa dilihat di Faisal Rahman 48. Oke, aku izin stop share screen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kak Faisal udah ada di room Zoom belum ya? Halo Kak Faisal. Oh belum ya teman-teman ya. Kalau karena Kak Faisal yang belum join nih teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya tentang perspektif kalian nih. Kan kalian kan sebagai pemuda gitu kan, dalam menanggapi Malam Lailatul Qadar gitu. Gimana sih pandangan kalian gitu dan cara menyikapi Malam Lailatul Qadar itu sendiri, cara menyambut lah. Apalagi kan ini udah masuk ya, udah masuk malam ke 10 terakhir, 10 malam terakhir gitu loh, yang salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar. Boleh di kolom chat dong teman-teman, tanggapannya, pendapatnya, atau cara mempersiapkannya, cara menyambutnya bagi teman-teman gitu, menurut teman-teman sendiri. Masya Allah, memperbanyak ibadah, ibadah yang banyak, ya banyak ini ibadahnya ya. Apa aja tuh, tadarus gitu kan. Terus habis itu yang sering di masjid itu kalau ini, diperkuat doanya, sholat sunnah, Masya Allah. Itikaf ya, itikaf tuh. Nah nanti kita mungkin bahas-bahas juga ya sama Kak Faisal tuh tentang cara menyambutnya. Terus habis itu tentang itikaf yang ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan sebagainya ya. Dan doa dan salawat Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad. Oke. Ini. Oke, memperbanyak doa dan sholawat, memperbanyak sholat sunnah, ibadah ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Terus habis itu kuatin lagi ya imannya ya teman-teman ya. Apalagi kita udah mau lebaran, minal aizin wal faizin ya. Saking gak ada topik. Oh ya, ini sebelum sambil menunggu pemateri kita, mungkin aku mau tanya-tanya dulu ya sama teman-teman ya. Ini domisili teman-teman nih di mana aja gitu kan. Apalagi kan kita Jabodetabek kan luas. Atau ada yang dari luar, boleh tulis di kolom chat domisilinya teman-teman. Waduh, Ngawi ke Arum. Masya Allah, jauh-jauh join Zoom demi buka donasi. Jakarta, nice schooling Jakarta. Oh, Jakarta mah rame banget nih kayaknya Jakarta ya. Ada yang dari Depok, aku ya, aku dari Depok. Yuk bang, duluan bang. Iya, Bekasi mas, Masya Allah Bekasi. Jauh banget tuh, planet mana tuh?
Bekasi sama Depok nggak beda jauh lah, sama-sama planet. Wih, Masya Allah, seru banget ya, Masya Allah. Iya seru kok. Dari rumah ya, nggak salah sih. Ya dari rumah. Gimana Kak Resti dari rumah? Oh itu di rumah ya. Oke dari rumah. Oke nih teman-teman, ada cerita-cerita unik nggak pas Ramadan teman-teman? Aku mau dengar cerita-cerita unik kalian dong pas Ramadan gitu. Siapa tahu ada yang punya cerita unik. Tapi jangan yang tentang ini yang lihat orang ya, sebenarnya ngeliat orang nokil tuh cerita unik ya. Cuman ya nggak apa-apa cerita unik aja selama Ramadan. Kalian udah pernah ngapain aja? Atau udah yang hatam berapa kali? Wah, Masya Allah. Nih kalau ada Bang Alfa pasti dia yang pertama jawab nih. Aku. Ayo guys. Ada yang udah hatam? Atau ada yang sudah sudah hampir hatam gitu? Iya Kak, Bang Alfa nggak tahu Kak kabarnya mungkin lagi kerja ya. Ini hari libur ya. Ini kok kerja? Wih banyak. Apa tuh Kak ceritanya Kak? Ceritain dong Kak. Mungkin kita semua kepo ya. Termasuk aku. Oke teman-teman. Ada kasih cerita-cerita unik menjelang Ramadan. Oh, kalau di eh, pas puasa tuh kesibukan kalian tuh ini nggak sih lebih apa? Lebih sedikit harusnya. Kayak misalkan yang kerja tuh pulangnya cepet, habis itu yang kuliah juga pulangnya cepet, terus lebih pengen buru-buru buka di rumah gitu kalau buka puasa ya. Iya. Sebenarnya di Depok itu banyak ya cerita-cerita unik ya. Kalian pasti udah nggak asing lagi tuh sama yang namanya Depok. Apalagi cerita unik di Depok. Cuman aku di sini pengen nanya-nanya ke kalian aja. Yang di Depok saya dong. Saya, saya itu alhamdulillah ya belum nemu kehabisan takjil gitu. Belum pernah kehabisan takjil. Kan biasanya kan orang kan kehabisan takjil ya gara-gara yang lain ikut ngeluar juga ya. Ya maaf ya ini malah bahas takjil ya. Mentang-mentang udah mau buka ya kita ngabuburit di sini kita ngabuburit. Nyari takjilnya jangan di luar tapi di Zoom aja. Kita nyari takjil di Zoom guys. Selain nyari ilmu, nggak bisa dibilang nyari takjil sih soalnya nggak ada makanan. Wih penjual takjil banyak iya kan. Di sini juga banyak yang jual takjil. Oh, iya. Oke, kelihatannya Kak Faisal udah join ya Kak. Halo Kak Faisal. Halo, halo. Oke, Siap, gimana siap. kabarnya nih Kak Faisal? Alhamdulillah, baik. Oke, Kak Siap, Faisal siap. udah siap menyampaikan materi Kak? Insya Allah. Masya Allah, Ah, siap, siap, siap. Oke, mungkin, oh iya, sebelumnya Kak Faisal bisa on cam nggak Kak? bisa, bisa. Oke, siap. Mungkin yang lain udah pada kangen, udah pada ini nih nungguin ya kan materi dari Kak Siap. Faisal sendiri. Oke, Kak Faisal, karena Oke. yang lain udah nungguin dan waktu juga udah menunjukkan materi, mungkin kepada Kak Faisal aku persilahkan ya waktu dan sebelumnya. Oke, makasih Mas Muhammad Kurniawan ya, ketika yang sudah ngasih waktunya.
teman-teman dari buka donasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan kita nikmat pada hari ini bisa berkumpul bermuajahah. Saya diberikan waktu kurang lebih untuk materi sekitar 20 menit. Nanti juga tanya jawab. Mungkin saya nanti izin pas tanya jawab untuk off cam ya karena harus melanjutkan perjalanan. Tapi overall kita banyakin diskusi nanti sama teman-teman. Ini masih muda-muda semua. Buka donasi ini rata-rata umur berapa ya? Iya Kak, buka donasi rata-ratanya umur 20-an sih Kak. Wah, Insya Allah. Umur 20-an udah sangat peduli Insya Allah. terhadap orang lain ya. Benar, Kak. Keren-keren. Insya Allah. Keren. Ya, materinya menarik ya tentang Lailatul Qadar dalam perspektif teman-teman yang muda-muda gitu. Saya ngelihatnya ini adalah upaya dari buka donasi untuk kemudian mengajak teman-teman yang muda lebih aware terhadap Lailatul Qadar. Ini pengurus semua atau relawan kah? Ada pengurus, ada relawan, terus ada juga yang Umum non ya? relawan juga umum. Oke, oke. Ya, artinya eh, teman-teman yang peduli lah di Bukadasi dengan program-program yang sudah di create oleh teman-teman Buka Donasi. Dari saya tentu apresiasi yang pertama, yang kedua berkaitan dengan materi. Lailatul Qadar ini banyak menjadi apa ya hari atau waktu di dalam bulan Ramadan yang paling ditunggu. Jadi sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu selalu dipandang menjadi sesuatu yang mulia. Misalnya contoh, Rasul Muhammad SAW, Rasulullah menjadi Rasul terbaik dan paling dicintai oleh Allah SWT karena Al-Quran diturunkan pada beliau. Bulan Ramadan ya, menjadi bulan yang paling diberkahi dari 12 bulan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Termasuk di dalam hadis bahwa orang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk juga malam Lailatul Qadar. Malam terbaik karena itulah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi segala sesuatu di dunia ini dipandang baik oleh Allah SWT, dipandang paling baik ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran. Kertas dicium-cium sama kita gitu harusnya. Karena tulisannya Al-Quran. Padahal isi kertasnya kan sama. Gitu. Kalau koran kan nggak mungkin. Koran teman-teman cium-cium gitu. Ya kan? Kita simpen dengan rapi, kita taruh di rak lemari, kita taruh dengan baik. Itu karena apa ya? Karena di dalamnya ada lafaz Allah SWT dan di dalamnya juga ada firman Allah. Ya. Makanya kemudian kita jaga dengan baik, kita baca, kita buka, gitu. Kita rawat itu Al-Quran, itu mushaf itu. Ya. Sama dengan kita juga, kita akan jadi manusia yang baik di mata Allah ketika kita bersentuhan dengan Al-Quran. Kebayang ya kalau orang-orang yang penghafal Al-Quran gitu ya, orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran tentu isi kepalanya ya, juga adalah isi-isi apa memorinya diisi dengan hal yang baik-baik, diisi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini nyambung dalam konteks Lailatul Qadar karena memang inti dari Lailatul Qadar itu adalah bagaimana malam ini menjadi mulia karena di dalamnya juntuhan Al-Quran. Bahkan disebutkan di surat Al-Qadar gitu bahwa malam ini, malam kemuliaan ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ada yang bisa jawab ya?
Ayo dihitung. Hampir 100 tahun ya, Kak. Ya, sekitar 80 tahun. Sekitar 80 tahun jumlahnya. Ada yang umur 80, rata-rata 20 Belum tadi kan. belum ada. Ya, Iya. kayaknya saya pun nggak kebayang gitu untuk nyampe umur segitu, karena kata Rasulullah umatku itu kisaran umur 60, 63. Jadi kalau udah masuk angka 50-an kita udah harus bersiap tuh. Kalaupun lebih dari itu ada tapi sedikit gitu. Tapi umat-umat terdahulu, umat-umat mulai dari Nabi Adam, Ibrahim alaihissalam itu ratusan tahun gitu. Nah, itu kalau mau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan sebenarnya masuk akal gitu. Mulai dari masalah oksigen, kemudian sekarang makanan segala macam gitu. Itu masuk akal kalau kita mau kaitkan dengan sains gitu. Kenapa umur umat-umat sekarang pendek-pendek gitu. Nah, bahkan yang miris umur 20-an ada yang penyakit jantung gitu segala macam. Nah, ini kan pola makan segala macam. Tapi terlepas dari itu, umur yang pendek ini dari umat Rasulullah ini dihadiahi suatu ibadah yang lebih baik dari 80 tahun. Atau kalau kita mengerjakan ibadah pada malam hari itu, kita seumpama sudah melakukan ibadah 80 tahun. Dan setiap tahun, misalnya ini umur 20-an lah, let's say 20. Teman-teman akil balik misalnya 15 tahun misalnya ya. 5 tahun teman-teman menjalani Ramadan, dan 5 tahun teman-teman ketemu dengan Lailatul Qadar, berarti udah 80 kali 5 tuh. Berapa tuh? Udah 400 tahun. Ya kan? Udah 400 tahun. Kalau selama 5 tahun teman-teman bertemu dengan Lailatul Qadar. Gitu. Artinya ada banyak hal yang diberikan di dalam Lailatul Qadar ini, yang kalau kita berbicara usia, itu kita nggak nyampe. Gitu. Jauh bahkan. Gitu. Satu Ramadan saja kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita diberikan kebaikan-kebaikan selama 80 tahun. Makanya kemarin tuh ada meme-meme lucu juga ya nanti kaitannya sama kodarnya. Oke, nanti saya simpen belakangan biar agak galau nanti di belakang. Jadi yang pertama, secara keistimewaannya 1000 malam ibadah 80 tahun kita. Jadi sayang sekali kalau kita terlewat nih untuk Lailatul Qadar, karena kita menghilangkan potensi itu. Sama kayak teman-teman menghilangkan potensi. Kalau coba Lailatul Qadar itu pendapatan gitu ya. Barang siapa yang kena Lailatul Qadar sama aja kayak gajinya 1000 bulan gitu. Coba bayangin. Gaji misalnya UMR lah 5 juta gitu. Sama dengan 1000 bulan. 5 juta kali 1000. 5 miliar. Ya. Apa yakin saya? Itu orang nggak gerak-gerak di masjid aja udah 10 hari. Gitu. Mungkin mau kebelet juga mikir-mikir itu. Wah 5 miliar kan gitu. Ya, bayangin gitu. Ini karena nggak dinilaikan aja kan, nggak diuangkan gitu. Kalau kita tilawah, kita sholat sunnah, nah itu kan juga dikali atau dilipat gandakan setara dengan 1000 bulan atau 80 tahun tadi. Kalau teman-teman dapat itu ya tadi ngitungnya, wah ya udah 80 tahun gak usah kerja ini, sampai meninggal ini. Udah dapat satu malam. Nah, menariknya setiap Ramadan ada itu diskonnya atau door prize-nya itu setiap Ramadan, setiap tahun. Ya. Jadi ini jadi hal yang harus diperhatikan gitu. Kenapa kita tidak meluangkan waktu gitu. Toh umur kita belum tentu nyampe segitu. Yang kedua bukan hanya umur, kita juga bahkan tidak menjamin gitu bahwa hidayah itu untuk kita akan ada terus sampai kita meninggal gitu. Berapa banyak yang tadinya menikmati Ramadan, kemudian di tahun-tahun berikutnya dia tidak bisa menikmati Ramadan gitu. Ya, entah karena dia naudzubillah kemudian
menyimpang dari agama gitu. Atau dia kemudian bahkan ada beberapa yang akhirnya tidak melakukan ibadah puasa gitu karena banyak hal gitu. Ya, perubahan-perubahan keimanan itu kan ada aja gitu yang terjadi. Apalagi terutama anak-anak muda nih, gitu. Masih zaman-zaman waktu untuk pencarian jati diri gitu. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman disibukkan dengan kegiatan yang manfaat di buka donasi gitu. Semoga istiqomah juga kan ya. Tapi eh, meraih Lailatul Qadar itu sama kayak kita mengamankan 80 tahun lah amal-amal ibadah kita. Jadi sayang sekali kalau kita kehilangan itu. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu selain dengan melipat gandanya seperti 1000 bulan atau 80 tahun tadi, 80-an tahun. Malam itu ditentukannya takdir kita ke depannya atau disebut Lailatul Qadar itu karena berhubungan dengan qadar, bertentukan dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Berhubungan dengan malaikat-malaikat yang turun dan mencatat. Itu kenapa tadi saya bilang banyak meme menjelang 10 hari terakhir akan aku sebut namamu dengan ugal-ugalan di 10 malam terakhir kan. Doanya ya Allah jodohkanlah gitu ya. Kalau bukan jodohnya tolong pastiin lagi dicek gitu. Kalau belum jodoh juga jodohin ya Allah mumpung Lailatul Qadar gitu. Tolong Maksa ya diubah Ustaz ya. gitu. Iya, maksa gitu ya. Karena tahu kan ini Lailatul Qadar nih gitu. Qadar ketentuan kita ke depan insya Allah bisa diubah-ubah nih sama Allah di malam itu gitu loh. Jadi ya sedikit banyak maksa gitu. Nah itu malam yang bagus juga gitu untuk memaksa Allah Subhanahu Wa Taala gitu dengan doa-doa kita dan tanda kutipnya. Artinya eh, pernah juga ada satu tentang takdir ini pernah ada satu orang bertanya itu kepada Rasulullah apa sahabat saya lupa gitu. Kalau memang semua sudah ditakdirkan kenapa kita berdoa gitu. Tapi yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah justru doa itulah yang kemudian menentukan takdir kita gitu. Kalau bahasanya itu dulu ada bahasa puitis salah satu ustadz itu saya lupa ya. Takdir dan doa itu bertemu di langit dan berantem ya. Kira-kira itu. Siapa yang paling kuat gitu antara doa kita dengan garis yang ditentukan. Apalagi jodoh. Jodoh itu kan takdir mu'alak, takdir yang diusahakan. Ya, bukan udah ditentukan, tapi seberapa usaha kita itu menentukan gitu. Nah, itu juga penting gitu di Lailatul Qadar. Saya mengalami masa-masa umur 20-an ya masa-masa galau sih gitu. Masa-masa apalagi belum nikah gitu ya. Masa-masa doanya kayak fokus aja gitu. Kayak nggak bisa mikir apa-apa gitu selain mikirin jodoh gitu. di, di umur-umur segitu gitu. Jadi ya tadi yang kedua, Lailatul Qadar itu ruang bagi kita untuk berdoa pada Allah. Nah, selain tadi kaitannya sama jodoh gitu atau sama keinginan kita dianjurkan untuk berdoa kan ya. Allahumma innaka afun tuhibbu afwa wa'fu anna ya karim. Kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar ini. Agar ini yang membedakan. Kenapa kita dianjurkan membaca doa Allahumma innaka afun? Kenapa bukan istighfar saja gitu. Ketika ditanya eh, istighfar itu kita kayak melakukan dosa, itu dosa di hide gitu. Nggak dihapus gitu. Tapi ketika diperiksa amalnya, itu nggak dilewatin nih sama malaikat. Oh, let's say dosanya dosa apa ya? Nggak sholat misalnya. Eh, itu di hide, disembunyiin. Tapi dosanya masih ada gitu. Dan di yaumil mahsyar akan ditampilkan tuh dosa-dosa kita. Di yaumil mahsyar itu kalau teman-teman baca tafsirnya, kita tuh nonton kelakuan kita yang nggak dilihat orang. Jadi Muhammad Kurniawan nanti ditonton, ini filenya Muhammad Kurniawan. Semuanya ngelihat. Lesti, Muhammad Alwansyah, semuanya ngelihat episodenya Muhammad Kurniawan. Wah, lagi ngapain dia tuh? Wah, lagi ke dapur deh minum nih misalnya. Atau macam-macam. Semuanya dipertontonkan. Makanya disebutkan kan semua orang menonton di situ. Dan lama banget gitu. Waktunya lama banget. Tapi karena di akhirat jadi seperti cepat.
Tapi secara waktu lama banget. Dan kita diputerin tuh. Setiap episode waktu kita, setiap detik kita dilihatin oleh semua orang. Termasuk dosa-dosa kita dipertontonkan di situ. Nah, malam Lailatul Qadar, kita disuruh berdoa, Allahumma innaka afun. Afun itu artinya menghapus tanpa ada sisa. Jadi kalau tadi istighfar itu di hide doang, kalau ini benar-benar dihapus. Jadi nggak akan ditampilin. Misalnya, ini misalnya aja ya, karena hostnya Muhammad Kurniawan, contohnya saya contohnya Muhammad Kurniawan. Misalnya Muhammad Kurniawan, bulan Ramadan minum air gitu loh. Waktu umur berapa gitu, batalin gitu ya. Nggak ada yang tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu, dia pura-pura ke belakang ternyata minum gitu. Gitu ya. Itu kalau istighfar saja di hide, nanti tetap ditampilkan, semuanya lihat. Gitu. Wah, ini nih, dia kemarin minum pantesan di kulkas habis air gitu, ternyata Kurniawan gitu. Tapi kalau Kurniawan mendapat Lailatul Qadar dan berdoa Allahumma innaka afuwun, nah dihapus tuh, nggak ada sama sekali tuh. Jadi bersyukurlah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar karena dosa-dosanya hilang, hilang jejak nih, aib kan nggak ada yang tahu. Nah, yang merasa banyak aibnya harusnya dapat Lailatul Qadar gitu. Yang ngerasa, aduh, ku kayaknya nanti di akhirat takut deh ketahuan gini gini gini. Eh, ya kan kita nggak tahu ya masa lalu orang ya. Mungkin ada yang pernah ngambil sendal orang gitu kan, ya kan, atau macem-macem gitu. Nah ini juga kita kan masing-masing punya aib ya, yang nggak pengen ada orang tahu gitu, ya kan. Dengan Lailatul Qadar, dengan berdoa Allahumma innaka afuwwun ini, kita berharap Allah hilangkan, benar-benar dihapus. Nah, inilah keutamaan yang kedua dari Lailatul Qadar. Jadi tentang takdir kita di yang lalu dan di yang akan datang. Bahkan dihapuskan semua dosa-dosa kita. Nah ini menjadi sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tentu ini malam yang sangat harusnya sangat tidak kita lewatkan. Yang ketiga, gitu, Lailatul Qadar ini juga memiliki arti penting bagi kita umat Islam gitu ya. Karena ya Al-Qur'an juga diturunkan di situ. Jadi mukjizat terbesar dari seorang Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan ketika kita bertemu dengan malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, gitu, maka kemuliaan Al-Quran itu akan masuk dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi yang sering atau jarang dibahas adalah kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah tentang kedekatan kita juga dengan Al-Quran. Artinya, kita harusnya melewati Lailatul Qadar itu dengan perasaan, dengan hati yang semakin dekat dengan Al-Quran. Dan kalau kita dekat dan nyaman dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk dalam kehidupan kita. Kenapa ya? Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk bagi kita. Jadi orang-orang yang melewati Lailatul Qadar, bersentuhan dengan Quran, bersentuhan dengan malam di mana dengan Quran, maka harusnya hidup dia akan ihdinas siratal mustaqim, akan ditunjukkan ke jalan yang lurus terus. Itu yang harusnya. Makanya dulu kalau kata Ustadz, bagaimana membedakan orang yang ketemu sama Al-Qadar sama enggak, lihat setelah itu. Gitu. Apakah dia jadi orang yang lebih baik kan gitu ya. Apakah dia akan menjadi pribadi yang lebih solih gitu, dan muslih gitu. Atau enggak kan gitu. Karena harusnya siapa yang bertemu dengan Al-Qadar, maka impact dari Al-Quran itu akan nyampe ke dia. Gitu. Dampak dari pesona Quran itu akan nyampe pada dia dan akan mengubah bagaimana kehidupan dia ke depannya. Nah, tiga hal itu yang menjadi inti atau menjadi keistimewaan terbesar menurut saya dan tentu juga menurut para ulama dari berbagai tafsir yang menjelaskan di dalam surat Al-Qadar. Dalam perspektif anak muda, tiga hal ini itu penting banget ya. Tadi saya sudah sebutkan dari segi rentang usia, anak muda ini teman-teman
muda bangga ya 20. Tapi belum tentu teman-teman sampai di umur saya gitu. Saya di 30 tahun sekarang. Iya kan? Belum tentu gitu. Nggak tahu kita kan belajar ke depan gitu. Nah, karena itulah sayang banget gitu. Kalau kita menghilangkan eh, peluang yang besar 80 tahun gitu. Yang kedua tadi, kalau dalam perspektif pemuda, takdir ini masih panjang. Saya udah nikah, udah punya anak gitu. Maka doanya beda gitu. Teman-teman belum menikah misalnya, mau mencari jodoh yang baik, yang solih, yang solihah gitu. Pasti harusnya kebutuhannya lebih gitu, dari daripada saya gitu. Kebutuhannya lebih gitu. Karir juga masih mau merintis gitu kan. Pasti kebutuhannya juga lebih. Yang ketiga apalagi ya berkaitan dengan Quran. Teman-teman butuh petunjuk yang jelas, butuh petunjuk yang kuat dari Allah SWT dan pengen dibimbing dengan Al-Quran. Tentu tiga hal ini harus menjadi target utama teman-teman yang muda. Ditambah dalam perspektif teman-teman yang muda, waktunya lebih lowong, lebih kosong daripada yang tua-tua gitu. Tenaganya juga lebih kuat gitu. Teman-teman belum ada yang kena kolesterol gitu ya, asam urat gitu ya. Iya kan gitu. Masih harusnya sholat tarawih apa sepanjang malam di Lailatul Qadar tuh minimal di malam-malam ganjil lah minimal ya. Kuat harusnya. Harus bisa. Yang perempuan juga alhamdulillah masih kuat-kuat. Nanti teman-teman kalau sudah menikah, tentu tantangannya udah beda. Alhamdulillah kalau dapat suami yang itikaf juga, takutnya suaminya eh, tidak mau itikaf atau nanti udah punya anak, pasti udah jarang bisa itikaf misalnya. Sulit, anaknya masih kecil gitu. Makanya masih muda, manfaatin aja untuk bisa ketemu door prize 80 tahun setiap eh, tahunnya ini di Ramadan gitu. Teman-teman juga masih punya waktu lebih luang ya, punya tenaga, waktu terutama itu saya pikir gitu. Sayang banget gitu kalau tidak dimanfaatkan. Dan walaupun ya sebenarnya saya banyak juga ngelihat kalau itikaf kadang itikaf tuh harusnya kan berjaga ya. Kurangi tidur. Walaupun ada yang datang ngaji sebentar langsung selimutan gitu. Bangun-bangun sahur gitu. Ini pindah pindah tidur. Mungkin dia berpikir karena tidur walaupun hadisnya dhaif ya, tidur ibadah dia mau tidurnya seperti tidur 1000 bulan gitu. Jadi dia seperti tidur 80 tahun gitu. Tapi terlepas dari itu udah usaha. Gitu. Artinya udah meniatkan. Syukur kalau biasanya kan ada masjid yang ada tahajud bersama jam 2 gitu. Bangun ikut. Sekarang juga masjid-masjid udah banyak yang sahurnya ya Allah luar biasa ya, prasmanan enak-enak gitu. Bahkan zaman saya dulu itu jadi inceran gitu kayak masjid mana nih yang sahurnya ini gitu. Buat bocoran di Depok itu yang sahurnya sate dan gulai biasanya dan prasmanan itu di Masjid Az-Zikri di Pesona Kayangan tuh. Wah, syukuran-syukuran Kak infonya. itu itu luar biasa itu. Di beberapa tempat juga prasmanan. Ada lagi di Bogor tuh yang kebuli biasanya. Jadi saya karena pernah muda jadi sudah punya petanya. Kalau nggak berubah ya. Kalau di perumahan saya sih prasmanan juga dan ramai banget di Permata Depok Regensi ya di sana. Yaitu prasmanan dan enak-enak juga gitu. Itu biasanya juga motivasi tambahan kan buat teman-teman yang muda gitu. Apapun itulah. Tapi ya dengan adanya Lailatul Qadar ini, ayo saya ngajak juga teman-teman termasuk diri saya karena saya ngerasa masih muda juga gitu. Eh, jadi ayo kita manfaatin untuk benar-benar bisa eh, optimal di Lailatul Qadar ini, bisa diproduktifkan, bisa lebih eh, kenceng lagi gitu. 10 hari doang kok gitu. Bahkan ini kalau lebarannya 10 tanggal 10 ya mungkin 9 hari doang gitu. Kan 29 tuh. Kalau nggak bisa juga ya udah malam ganjilnya aja deh berarti cuma
kira-kira 4 sampai 5 hari aja lah gitu. Ketinggalin kasur dikit deh gitu. Kita menepi ke masjid gitu. Nggak apa-apa mulai jam 10 malam juga ke sana nggak apa-apa ya. Oh cuma sejam doang kayak ngaji habis itu tidur nggak apa-apa gitu. Udah belajar dulu aja gitu. Saya dulu pertama itikaf itu SMA. Itu juga pas SMA itu terasa banget kayak eh, dikit orang yang apa yang itikaf gitu. Masih nggak booming gitu. Nggak booming sekarang gitu. Ngadain acara sendiri juga gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak agenda-agenda di masjid-masjid, ada muhasabah lah, ada apa macam-macam. Dan ini cuma setahun, ya artinya setahun itu cuma 5 hari teman-teman nginep di masjid lah paling tidak gitu. Ya, itikaf berdiam di masjid, masa iya nggak kita lakukan itu, sayang banget eh, melewati ini. Yang perempuan juga banyak masjid-masjid yang enak, yang tertutup. Ya, biasanya yang saya tahu tuh perempuan banyak di BI tuh. Dulu istri saya cerita kalau eh, itikaf senangnya di Masjid BI Bank Indonesia, katanya enak di sana ya. Kalau di sini saya nggak tahu ya kalau yang nyaman buat perempuan mungkin di Azikri juga enak ya, karena ada tirainya juga. Jadi kan kalau perempuan tuh pengennya lebih tertutup ya, terpisah. Jadi kalau tidur juga nggak terganggu gitu. Kalau istirahat gitu. Nah itu juga oke. Nah, dirutinin aja dari teman-teman buka buka donasi gitu misalnya, dikoordinir yang ikhwannya di mana, yang laki-lakinya di mana, yang perempuannya di mana gitu. Nah itu eh, lebih keren. Nah itu mungkin sedikit materi dari saya karena udah mau 20 menit juga atau lebih malah ya kayaknya. eh Selebihnya kita diskusi, ngobrol aja gitu. Saya sambil lanjut perjalanan mau ke Bekasi, tapi off cam tapi tetap connect, jadi kita diskusi aja teman-teman. Mau diskusi tentang Qadar boleh, mau lebih deep yang lain juga boleh ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Muhammad Kurniawan Herdika. Oke, terima Qadar, kasih Kak Faisal atas siap, materi insight-insight barunya. Masya Allah, udah kerasa nih. Oke, buat mantap. teman-teman yang mau bertanya ya, atau ada yang ingin ditanyakan seputar Lailatul Qadar atau bulan Ramadan atau kiat-kiat menyambutnya, kan tadi udah sebutin ya. Atau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan boleh sama Kak Faisal, mumpung Kak Faisalnya masih di sini kan, mumpung di acara yang seru ini gitu kan. Iya Kapan betul. kapan lagi? Boleh teman-teman ditunggu ya di kolom chat atau mau on mic juga boleh ya, dipersilahkan. Mau on cam mau langsung juga boleh. Siap, Kak. Oh ini, Karum. Oh Kak Citra juga ada. Oke, ini di kolom chat udah ada beberapa nih Kak. Aku izin bacain ya. Udah banyak nih. Yang pertama, izin bertanya Kak, gimana cara Cek melatih cek. perasaan? Ya, kedengeran nggak Kak? Tes tes. Kak Faisal kedengeran nggak? Tes Kak Faisal. Halo halo. Ya, masuk Ya, nggak suaranya Kak? iya barusan hilang tapi. Oh iya. Gimana gimana? Ya, dadah, Oke, udah bisa. ada yang bertanya nih Kak. Ada beberapa. Yang pertama, aku izin bacain ya Kak. Izin Ya. bertanya Kak, gimana cara melatih perasaan saat puasa? Karena kan puasa tidak hanya lahir saja, tetapi juga batin. Terkadang puasa juga bisa nahan haus lapar, tapi masih sedikit emosi, baper dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh Kak yang pertama? Oh, maksudnya Mau, emosinya. ya, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab nih Kak? Kayaknya langsung aja ya biar Boleh, boleh Kak. Tafadol. Satu-satu dulu di beliau. cek cek. Ada Kak, ada suaranya. Ada ya, suara saya ada ya? Ada Kak. Oke. Menahan perasaan ya tadi ya. Perasaan kesel Iya Kak. gitu-gitu ya. Iya benar.
Kirain tadi mau nanya perasaan apa nih gitu. Udah Perasaan mikirnya Pak. prasangka atau kesel gitu ya. Ya sebenarnya itu juga tujuan utama dari puasa gitu loh, bahwa eh, yang harus dijaga, ditahan itu juga adalah eh, perasaan eh, apa namanya yang jelek dari kita gitu. Nah, perasaan yang jelek ini harusnya bisa kita eh, lawan, dan memang eh, kesel, marah sebenarnya harusnya berkurang ya dengan adanya puasa gitu. Karena lapar kita kan. Orang orang yang lapar itu kan mau kesel juga, mau marah juga mikir-mikir gitu. Justru Karena kalau lagi lapar malah ini Kak, malah tambah naik emosinya Kak. ya naik emosinya, tapi mau teriak juga kayak capek gitu loh untuk Hemat energi ya Kak. jadi kayak lebih mikir-mikir aja gitu loh akhirnya kan gitu loh. Nah, tapi terlepas dari itu, memang tujuan puasa kan melatih, itu kan bulan bulan latihan tarbiyah gitu. Nah, karena bulan latihan ya tentu hal-hal kayak gitu mungkin aja kita harus eh, apa? Kita harus kelola dengan baik dengan cara memang mengingat lagi gitu agar puasanya enggak sia-sia gitu. Kan kalau di hadis itu kan banyak orang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar gitu. Ya salah satunya orang-orang yang tidak bisa nahan emosi, nggak bisa nahan eh, apa hal-hal yang perasaan negatif dalam dirinya gitu. Jadi kalau kita ingat itu, insya Allah kita balik lagi tuh untuk bisa lebih eh, menahan lah perasaan-perasaan negatif kita gitu. Dan itu emang latihan, nggak bisa kayak tiba-tiba kalau nanya resepnya atau nanya gimana caranya, ya itu berdasarkan kesungguhan kita dan berdasarkan eh, latihan yang kita lakukan setiap tahun, setiap waktu. Dan mengingat gitu, tentunya mengingat keutamaan puasa ini akan berkurang kalau kita justru membiarkan nafsu amarah kita jadi terus masih ada gitu atau terus berkembang gitu. Begitu paling. Berarti latihan tuh membuat sempurna gitu ya kayak. Jadi kalau kita emang udah biasa nahan Betul. amarah, nahan segala macam emosi gitu kan, kita udah biasa Mm-mm. jadi gampang lah ngadepinnya gitu ya kayak. Betul. Makanya ada istilah praktis make perfect ya. Nah, uh, Ya, sama pengelolaan emosi kan juga nggak tiba-tiba ya. Maksudnya itu butuh waktu lah. ya, yang kedua nih ada lagi Ustaz. Nah, Ah, kan bulan puasa itu kan identik sama hatam Al-Quran ya Ustaz ya. Nah, ini ada yang mm, bertanya, kalau dalam satu bulan Ramadan itu tidak hatam bacaan Al-Quran gitu Kak, itu gimana tuh Kak? mm, mm. Kalau ditanya gimananya, tidak ada hukum dalam artian tidak ada yang mengharuskan, tapi sayang aja. Iya kayak Jadi sayang itu. tidak ada yang tidak ada yang artinya ketika tidak hatam Quran di bulan Ramadan jadi dosa gitu, nggak ada. Cuma kan sayang gitu. Pahalanya lebih banyak kan di bulan Ramadan gitu. Kalau kita baca Quran tuh dinilainya per huruf dikali berapa? 10 kali lipat gitu loh. Dan sayang banget kan kalau kita menggunakan itu. Bahkan Imam Nawawi itu biasa bikin kitab. Untuk Ramadan dia tutup itu bikin kitabnya fokus untuk membaca Quran gitu, membaca Quran, menghafal Quran, pokoknya fokus interaksi dengan Al-Quran gitu. Gitu. Nah, Jadi kalau jadi ditanya ya ada sayang sayang hukumnya. aja sih. Heeh. Hukumnya sayang dilewatkan. Ibaratkan nggak ngambil kesempatan gitu ya. Kayak, Iya gitu. Harusnya kan kalau anak muda challenging kayak gitu diambil gitu. apalagi masih muda gitu ya kayak. Banget. Nah, ada lagi nih Kak. Pas malam Lailatul Qadar eh, datangnya tuh bisa diprediksi nggak sih Kak? Ya, berarti ini ciri-ciri nih Kak, ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Mm-mm. Kalau prediksi nggak ada yang bisa. Prediksi itu kan artinya sebelum terjadi. Sebelum terjadi nggak ada yang prediksi. Tapi kalau ciri-cirinya itu kan kebanyakan terlihat ketika ketika waktu itu atau setelah itu. Misalnya yang disebutkan Qadar itu malam harinya tenang, terus juga pagi harinya juga sama gitu loh. Itu juga
Itu kan sangat kualitatif ya, tidak bisa dikuantifikasiin gitu. Beberapa hal lain juga mengenai Lailatul Qadar itu ciri-cirinya sangat eh, kualitatif atau sangat sangat tidak bisa didetailkan secara kuantitatif gitu. Dan nggak ada yang bisa memastikan malam keberapa. Ini kan udah lewat, kita udah berapa tahun menikmati Ramadan, tapi nggak ada satupun lembaga atau orang atau ustadz yang bisa mengklaim bahwa oh kemarin tahun Ramadan kemarin tanggal sekian Qadar, nggak ada gitu. Cuma ada yang kayaknya semuanya gitu. Nah, ini menjadi menarik justru teman-teman semua. Inilah nilai pahala dan nilai ibadahnya ketika kita tidak tahu. Gitu. Ketika kita tidak tahu itu kita berhubungan dengan penasaran dan berhubungan dengan untuk melakukan sebaik-baik mungkin di setiap malamnya. Gitu. Karena nggak bisa prediksi. Takdir juga gitu. Jodoh juga gitu. Kematian juga kayak gitu. Coba kalau teman-teman tahu gitu, besok akan meninggal, pasti nggak ada di sini gitu. Pasti di masjid gitu ya. Nggak keluar-keluar dari mihrab gitu. Atau kalau tahu jodohnya si A gitu, ya nggak menarik lagi. Karena udah tahu gitu misalnya. Jadi kayak ngapain berjuang, ngapain susah payah gitu. Akhirnya tidak ada energi yang besar yang kita libatkan gitu. Tapi kalau kita tidak tahu, justru kita akan perform terbaik di setiap waktunya. Itulah hikmah dari banyak hal di dunia ini yang kita nggak tahu dari ketentuan Allah, termasuk Lailatul Qadar. Gitu. Jadi Lailatul Qadar tuh emang wallahu alam ya Kak. Makanya kalau kita 10 hari apalagi, atau minimal ganjilnya kita istiqomah, ya insya Allah dapat kan gitu lah. Gampangnya kan ya. Iya Insya Kak. Allah dapat. Mm. Jangan kayak, wah ini biasanya kan orang, wah 23 atau 27 memang. Kalau di dalam beberapa riwayat, kebanyakan di malam itu. Cuma kan sama sekali nggak tahu kita itu. Apakah malam 23 atau 27, tapi ya fokus aja untuk perform terbaik ibadah kita di malam-malam 10 hari terakhir itu. Gitu. Ibarat kan kayak ngincer door prize aja ya. Kayak. Betul gitu. Door prize kan nggak seru gitu. Door prize kalau udah tahu siapa yang menang dan door prize-nya apa ya. Coba yang apa yang sering giveaway itu di Instagram itu. Kita giveaway ngetik ke komen lagi semuanya kita lakukan gitu. Karena kita nggak tahu ya. Coba dikasih tahu yang akan menang username-nya ini, pasti yang nggak ada yang komen. Gak ada yang komen Yang ya Kak. komen cuma dia gitu. Kita kan mati-matian bahkan dari 50.000 kita masih komen berharap ada lari ke kita ininya. Ya benar Kak. Ada lagi nih Kak yang pertanyaannya ada lagi. Nah, Mm-mm. selanjutnya nih gimana cara menjaga fokus dan konsentrasi gitu dalam ibadah pada malam Lailatul Qadar di tengah-tengah kesibukan. Jadi anak muda nih identik sama kesibukannya gitu kan macam-macam. Mm-mm. Itu gimana tuh Kak cara fokus dan konsentrasinya gitu dalam ibadahnya pada malam Lailatul Qadar? Iya, sebenarnya kesibukan itu semua orang sibuk gitu, termasuk yang mungkin anak muda. Saya nggak mau bilang bahwa anak muda nggak terlalu sibuk, ya mungkin mereka punya kesibukan lain macam-macam. Tapi kesibukan itu tergantung prioritas, gitu. Ya kan? Kalau prioritasnya apa, pasti itu akan diutamakan dan akan dikonsentrasikan ke situ. Gitu. Misal, ya ini sorry ya, tapi eh, misalnya kita istilahnya mau kebelet gitu ya, mau pup gitu misalnya. Itu kan urgensitasnya tinggi gitu loh. Pasti kita akan memprioritaskan mau kita ada di mana, kita akan berhenti nyari toilet gitu. Dan akan fokus menyelesaikan itu. Gitu. Ini ini ya istilahnya perumpamaan joroknya gitu lah maksudnya. Atau hal-hal lain misalnya yang berkaitan dengan yang bisa kita prioritaskan. Nah, ini yang penting bagi kita adalah kita menempatkan di prioritas gimana sih Lailatul Qadar itu bagi kita. Gitu. Kalau kita menempatkan Lailatul Qadar pada prioritas yang penting dalam hidup kita, pasti kita akan konsentrasi dan kita akan menyiapkan waktunya. Gitu. Artinya minimal misalnya kita karena kita prioritaskan malam ganjil itu kita usahakan nggak terlalu sibuk, aturlah jadwal gitu misalnya. Dimana nanti nggak ada kegiatan malam yang membuat kita capek gitu. Misalnya. Itu kan bisa kalau kita dari awal memang sudah memprioritaskan itu. Sebaliknya kalau kita tidak memprioritaskan sedapat waktunya ya beda. Pasti sulit kita untuk konsentrasi. Gitu. Gitu, Mas.
Iya, jadi kurang lebih emang kita tuh harus mengatur prioritas Lailatul Qadar tuh emang yang harus paling penting gitu ya. Kayak kalau mau dapat keutamaan malamnya ya. Betul, yang tadi saya bilang sayang banget melewatin 3 hal keutamaan tadi gitu. Kalau kita Sebagai pemuda sekedar kan. sekedar sekedarnya aja gitu, ya sayang sayang banget gitu. Iya. Nah, ini kayaknya pertanyaan tadi tuh berkaitan sama pertanyaan yang ditanyain juga nih. Cara memadukan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan kehidupan sosial dan akademik sebagai pemuda. Berarti kan kayak yang tadi Kak Faisal bilang ya, Sama. kayak tergantung prioritasnya gitu. Kalau kita udah bisa. Sebenarnya akademis juga bagus prioritas gitu. Tapi kan seberapa sih akademis kita habiskan waktunya? Misal gini deh, kita ada PR, ada tugas gitu kan ya. Coba dilakukan sebelum malamnya gitu. Cari waktunya, diusahakan paginya. Ya mungkin akan ngurangi tidur di pagi-paginya segala macam. Tapi ya kan itu berarti buat kita kalau kita emang memprioritaskan gitu. Biar malamnya kita khusyuk sama fokus sama ibadah Lailatul Qadarnya ya. Iya, betul. Betul banget. Kita set lah, kita setting. Ya kalau malam kalau teman-teman main mini soccer, main futsal ya pasti capek kan gitu. Iya bener. Artinya emang nggak memprioritaskan gitu lah maksudnya. Atau nggak ada kerja kelompok, atur aja kerja kelompoknya. Kalau emang harus di 10 hari terakhir, ya di malam genapnya lah gitu. Artinya semuanya bisa diatur kalau kita benar-benar memprioritaskan gitu. Biar kita sama-sama bisa meraih malam Lailatul Qadar gitu ya. Kak. Betul, betul banget. Nah, oke. Kalau ini kan pertanyaannya udah habis nih Kak. Tapi aku mau nanya sedikit nih Kak. Jadi kan Boleh, uh, boleh. ini teman-teman yang mau nanya langsung di kolom chat aja ya, atau raise hand on mic. Aku sambil nanya juga. Jadi kan Ya, di dalam zaman sekarang lah, zaman sekarang tuh kan anak muda kan udah pada pegang sosial media ya. Jangan kan anak muda, ya, anak kecil deh juga udah pada pegang ya. sosial media. Nah, dalam sosial media tuh ada beberapa hukum-hukum atau ajaran-ajaran gitu. Ibaratnya yang kayak misalkan di TikTok deh, TikTok IG dan sebagainya itu kan ada ini apa zikir-zikir atau apapun itu yang bisa dapat bikin kita dapat malam Lailatul Qadar gitu. Nah, itu tanggapan Kak Faisal gimana tuh Kak untuk menanggapinya gitu? Ya, memang penyebaran sosial media segala macam itu membuat kita bias gitu ya. Bias artinya terlalu banyak informasi dan terlalu banyak yang berbicara. Bahkan yang berbicara belum tentu berkapasitas. Nah, cara kita adalah tentu menyaring gitu dengan melihat dari mana sumbernya. Misalnya tadi anjuran-anjuran membaca doa tertentu, ya kita bisa lihat gitu loh. Ini hadis apa gitu. Ada enggak gitu hadisnya mana? Apakah hadisnya ini sahih atau enggak kan gitu ya. Ya kalau teman-teman di kampus kan gitu juga misalnya ketika kuliah atau di sekolah ya ketika mau bikin hasil riset kan harus menyertakan ikhtisarnya itu dari mana gitu. Artinya harus daftar pustakanya harus jelas. Bahkan Iya. kalau penelitian itu harus pakai jurnal lah, nggak bisa cuma clipping atau koran gitu, atau nggak bisa cuma artikel gitu. Sumber Nah referensinya itu harus kan jelas ya kayak. iya, itu juga penting buat kita nih jangan sampai kita kayak kaum baby boomers juga nih kebanyakan baby boomers kan gitu ketika ada grup keluarga atau grup ini disebar hoax langsung disebar gitu nggak dicek dulu nggak tabayun dulu misalnya nggak ini jangan anak muda harus lebih aware untuk tahu sumbernya mana kan di Islam juga diajarin hadis itu bahkan dicek berkali-kali bahkan perawi hadis aja dikatakan hadisnya itu sahih atau enggak dia apa ya harus benar-benar eh, tidak pernah berbohong ya. Kalau di dalam beberapa ini tuh petunjuk kalau perawi hadis itu pernah ini kucing aja ya pura-pura ngasih kucing meong-meong tapi nggak ada ikan nggak tahu nggak ada yang dikasih makan itu udah nggak bisa diterima tuh ininya gitu. Dia meriwayatkan hadisnya gitu. Bayangkan itu sampai segitunya gitu dalam Islam untuk memastikan apakah itu berita benar atau enggak gitu. Apalagi kita di zaman yang sekarang ini yang nggak jelas siapa yang share gitu sumbernya ya. Kita perlu tahu itu. Dan saya tadi kayak doa-doa ya bagus sebenarnya kebaikan cuma juga perlu dicek gitu. Walaupun ya sebenarnya di beberapa pendapat ulama juga walaupun doa itu
misalnya hadisnya itu dhaif gitu. Selama tidak menyimpang doanya sah-sah aja. Tapi kalau doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, ya mungkin kita pakai bahasa Indonesia juga bisa sebenarnya. Allah tolong pertemukan hamba dengan Lailatul Qadar gitu. Itu bisa. Allah Maha mengerti lah apa yang kemudian ada di dalam hati kita dan keinginan kita yang sesungguhnya. Begitu. Berarti harus di dulu ya kayak di research, terus habis itu juga kita filter juga nih. Betul. Jangan sampai kita termakan apa ya, apalagi tadi kena hadis kena hadis yang gak sesuai ajaran gitu. Hmm. Nah berarti Betul. eh, oke teman-teman, kalau mau ada yang mau ditanyain boleh ya teman-teman ya. Mungkin dari Kak Faisal nih ada cerita-cerita nggak sih Kak pas zaman eh, Nabi dulu tuh sahabat-sahabatnya tuh mempersiapkan Lailatul Qadar tuh gimana gitu Tapi kalau Rasul kan bahkan 10 hari terakhir itu nggak pulang di di rumah. masjid terus ya. Nggak pulang ke rumah masih terus. Bahkan tapi karena Rasul itu berdempetan rumah sama masjid itu, bahkan untuk nyisir itu Aisyah nyisir dari dalam rumah gitu. Masukin kepalanya aja ke jendela gitu, disisirin gitu sama Aisyah gitu. Karena Rasulullah nggak mau meninggalkan masjid kan gitu ya. Makanya ada yang kalau sudah punya ikhtiar kuat gitu, ya dia nggak benar-benar 10 hari itu mau nggak cuma malamnya gitu, bahkan paginya semua Seharian habiskan aja di nih. masjid. Jadi kalau udah kayak gitu kan istilahnya kayak ya udah hampir pasti nggak mungkin nggak dapat gitu kan. Kalau udah kayak gitu. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, mungkin karena teman-teman juga udah nggak ada yang bertanya, mungkin boleh dari Kak Faisal kasih closing statement gitu Kak tentang eh malah tentang bulan Ramadan ini gitu Kak. Terutama Ya, kiat untuk Lailatul Qadar. ya, makasih. Eh, kita perlu menghitung ya gitu. Sudah berapa Ramadan yang kita lewati gitu. Saya, teman-teman perlu menghitung. Nah, pertanyaan terbesar sebenarnya di Ramadan mana yang paling kita bagus gitu. Kalau belum kita bisa jawab itu, kita usahakan hari ini, tahun ini adalah Ramadan terbaik kita gitu. Karena nggak ada yang tahu gitu. Kedepannya kita seperti apa. Karena kita mengikhtiarkan dan mengoptimalkan Ramadan tahun ini, maka kita harus juga bisa dan mengoptimalkan 10 malam terakhir ini gitu, untuk bisa dikejar dengan kemampuan kita. Kalau dalam bahasanya itu ya dalam agama itu tum gitu. Sekuat antum itu maksudnya sekuat sebisa yang kita lakukan gitu. Jadi jangan cemen gitu, jangan lemah gitu. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka lebih sulit untuk secara waktu, secara tempat, secara makanan, tapi mereka struggle untuk bisa beribadah optimal. Mereka struggle untuk bisa eh, juga insya Allah melewati 10 malam terakhir ini pastinya gitu. Jadi alangkah sayangnya kita dengan segala fasilitas masjid yang sahurnya banyak makanan enaknya gitu ya. Misalnya kita tinggal milih, tapi kita melewatkan malam terbaik ini. Jadi masih muda, tadi saya bilang masih punya tenaga, masih punya waktu, masih punya segalanya untuk bisa berangkat dan hanya waktunya sebentar. Let's say tadi saya bilang 4 sampai 5 hari aja paling tidak selama malam ganjil aja. Itu udah sangat sangat besar gitu ya, ininya eh, manfaatnya buat kita. Itu mungkin Mas yang bisa saya sampaikan. Saya juga ingin Fastabiqul Khairat berlomba-lomba dengan teman-teman untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, terima kasih ya Kak Faisal ya, Masya Allah closing statementnya sangat Siap, busuk ya. Bikin reminder juga nih sama diri sendiri juga kan. Baik teman-teman, itu betul. ya dari Kak Sama-sama. Faisal.
Mungkin aku sedikit ngasih kesimpulan ya kayak dari Ya. materi kali ini. Jadi yang pertama itu tadi Kak Faisal sempat singgung malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sama dengan 8 tahun, 80 tahun ya. Jadi kalau bisa sih jangan sia-siakan banget lah ibaratnya malam Lailatul Hmm. Qadar ini. Mari kita sama-sama berlomba gitu ya. Kayak dalam Lailatul Qadar. Dan yang kedua itu dosa dihapus dan takdir itu ditetapkan ya kayak. Jadi kita harus ngincer malam Lailatul Qadar itu dengan ya bisa dengan kita meminta sama Allah takdir kita itu gimana, dan eh kita sama Allah tuh dosa kita dihapus lah, diampuni gitu kan. Nah, habis Hmm. itu malam Lailatul Qadar ini juga penting karena emang turunnya Al-Quran tuh di malam Lailatul Qadar gitu loh, gitu kan itu kan. Dan teman-teman jangan sampai kelewatan gitu, jangan sampai terbuang percuma lah kesempatan Lailatul Qadar ini gitu kan. Nah, tadi juga ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab. Kayak misalkan yang kata menjaga perasaan itu kan emang udah eh, kewajiban kita sebagai umat muslim ya saat berpuasa itu menjaga hawa nafsu gitu kan. Itu bisa dilatih gitu ya teman-teman. Dan terus eh, emang dalam bulan Ramadan diusahakan aja, diusahakan dalam khataman Al-Quran gitu kan. Apalagi kan pas bulan Ramadan pahalanya tuh dilipat gandakan gitu. Jadi jangan sampai kelewat gitu pahalanya. Sayang aja gitu kalau kelewat kan. Terus habis itu yang ciri-ciri malam Lailatul Qadar tuh emang Allah alam gitu kan. Tapi kita tetap mengusahakan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu dengan meminta kepada Allah. Dan untuk apa ya? Ibaratnya tuh mengutamakan Lailatul Qadar di antara kesibukan kita tuh kita harus mengatur prioritas gitu loh teman-teman. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan dunia dan akhirnya kita malah nggak dapat malam yang sangat penting ini gitu loh teman-teman. Oke, paling itu aja ya dari aku sebagai moderator kesimpulannya. Dan terima kasih Kak Faisal atas waktunya nih, Masya Allah udah nyempetin waktu nih. Padahal lagi OTW ke Bekasi ya, kayak hati-hati di jalan ya kayak via Manila. Siap. Makasih banyak teman-teman semua. Oke, mungkin dari itu sekian ya kayak materi kita kali ini. Terima kasih ya Kak Faisal atas waktunya. Sama-sama. Maaf ya, belum bisa optimal. Semoga Masya Allah berkenan teman-teman semuanya. udah banyak banget Ya, chat yang masuk nih Kak. ya, Aku ya. sama Saya izin teman-teman. live ya. Ya, makasih banyak ya Ya, Kak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman itu ya tadi ya sesi materi dari Kak Faisal, CEO dari Indonesian ID. Baca banyak banget ya teman-teman. Jangan lupa tuh poin-poin yang udah disampaikan sama Kak Faisal tuh selain dicatat, diingat dan dilakukan gitu teman-teman. Jangan sampai kita ketinggalan malam yang penting ini gitu kan, malam Lailatul Qadar. Mungkin dari aku cukup sekian ya, dan aku bisa kembaliin lagi ke Karesti. Kalau Karesti, Oh, oke. Kak, materinya udah selesai nih Kak. Jadi oke. untuk rangkaian acara selanjutnya aku kembalikan lagi ya ke Karesti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan. Oke, karena diskusi tanya jawab kita sudah selesai, maka sudah kami tentukan juga siapa peserta yang akan mendapatkan hadiah. Kira-kira siapa ya? Wih, siapa tuh? Siapa ya? Aku ya. Ada bisa tebak gak siapa? Aku Kak, aku. Oke, peserta yang mendapatkan hadiah, selamat kepada Kak Arum TL. Untuk info selanjutnya boleh menghubungi panitia ya. Terima kasih. Selamat Kak Arum. Cie menang. Ye. Oke, sebelum acara ditutup, jangan lupa untuk isi absensi yang ada di chat Zoom dan kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh on kameranya. Pada teman-teman panitia boleh ambil aba-aba untuk dokumentasi. Nih.
Ayo siapin nih gayanya nih. Oke, kita gaya ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, terima kasih. Oh iya Kak, emang lagi ini. Sekarang kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, kedengeran. Oke, jadi emang acara kita udah selesai ya Kak Resti? Sudah on Zoom Kak? Udah. Oke, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara kajian online hari ini. Terima kasih kepada Kak Faisal atas materinya. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan berkah untuk kita. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon untuk undur diri dan sampai jumpa di kajian online buka donasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang kembali.